الحمد لله حمدا كثيرا كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد أيها الطلاب والطالبات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Anak-anak semuanya, banin dan banat, siswa-siswi SMP IT Bina Ilmu Pemalang yang Ustadz banggakan, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita kembali melanjutkan kajian kita, bimbingan untuk Syababul Islam, para pemuda-pemudi Islam, ya, anak-anak kelas 7 dan kelas 8 SMP IT Bina Ilmu Pemalang, yang kita mengambil faidah dari kitab Min Mushkilatis Syabab, beberapa problematika remaja atau pemuda yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Alamah Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Ya, sebelum Ustaz melanjutkan materinya, kita ingin murojaah terlebih dahulu. Dan sebelumnya Ustaz minta yang bersandar di belakang maju ke depan. Depan, jangan di belakang. Ya. Jangan bersandar. Ya, di depan. Ya. Kecuali yang di depan sini boleh. Ya, maju lagi. Ya. Ayyuhal wa talibat, ya. Anak-anakku semuanya, sebelum kita lanjutkan pembacaan kitab ini, kita sedikit mengulang materi kemarin, ya. Kemarin Ustaz Cipto Hafizahullah Ta'ala menyampaikan ada sebuah slogan yang sangat bagus, ya. Mungkin bisa ditulis nanti di sekolah kita, ya, atau di depan kelas kalian, ya. Apa kemarin slogannya? Ada yang masih ingat? Syababul Yaum Rijal Ghad. Syababul Yaum Rijal Ghad. Coba Ustaz mau tanya, siapa yang tahu artinya Syababul Yaum Rijal Ghad? Ya Hamam, fadhal. Hari ini kita jadi pemuda, besok kita jadi pemimpin. Barakallahu fik. Ya, Syababul Yaum Rijalul Ghad. Ya, pemuda-pemuda yang ada hari ini akan menjadi pemimpin nanti, ya, di masa yang akan datang, ya. Ini yang harus senantiasa kalian tanamkan, ya, baik pemuda maupun pemudi, ya. Ya, baik banin maupun banat, tulab maupun thalibat, ya, semuanya akan menjadi para pemimpin, ya. Kalian sekarang di sini, ya, kelas 7, kelas 8. Tapi mungkin nanti 10 tahun ke depan, 15 tahun, 20 tahun ke depan, ya, kalian yang akan menjadi penerus, ya, menggantikan ustadz-ustadz di sini. Jadi pemimpin-pemimpin semuanya, ya. Paling tidak nanti jadi pemimpin apa? Pemimpin rumah tangga, ya. Kalau jadi bapak, ya, memimpin anak dan istrinya. Bagaimana yang banat? Ya, jadi pemimpin, ya. Paling tidak memimpin rumah tangga, ya, suaminya, ya, mengelola, mengurus anak dan seterusnya. Semua jadi pemimpin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ada yang tahu artinya? Coba irfa yadak, angkat tangannya yang tahu arti yang Ustaz bacakan tadi.
Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Siapa? Ray. Coba kelas 6, kelas 7, kelas 8, ada yang tahu artinya enggak? Yang Ustaz baca tadi. Ya. Dari Banat enggak ada mic-nya ya. Mungkin nanti kedepannya dikasih mic biar nanti kalau ditanya enggak ada alasan ya. Ada yang tahu artinya? Masya Allah, ini banyak enggak ada artinya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Faiz. Farhan. Enggak ada tahu artinya. Danis. Z mana Z? Mana Z? Di belakang kelihatan. Tahu artinya enggak? Enggak ada yang tahu artinya. Kullukum ra'in. Masing-masing kalian itu seorang pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dan masing-masing akan dimintai tanggung jawab atas apa yang menjadi kepemimpinannya, apa yang dipimpin nanti ya. Jadi kita sebagai seorang pemuda Islam, pemudi Islam harus siap ya. Nanti 20 tahun ke depan kalian akan menjadi apa? Penerus pengganti ya. Menjadi pemimpin ya, yang akan meneruskan perjuangan dari ya generasi-generasi sebelumnya, orang-orang sekarang. Ya ustadz-ustadz sekarang mungkin 20 tahun ke depan sudah gantian ya. Sudah gantian, kalian yang akan meneruskan. Ya. Mungkin dari ya tulab dan thalibah di SMPT Bina Ilmu ini ada yang jadi apa? Presiden ya. Ada yang jadi apa? Mungkin jadi ulama, jadi ustadz ya. Ada yang jadi apa lagi? Jadi apa? Kapolri ya, jadi semuanya ya. Boleh nggak kita bercita-cita seperti itu? Boleh nggak? Boleh ya. Bahkan pemuda itu harus punya cita-cita yang tinggi ya. Jangan cita-citanya rendahan. Kalau ditanya, Mas mau jadi apa? Saya mau jadi yang biasa-biasa saja. Ya, jangan. Kalau bisa kita canangkan cita-cita yang tinggi sehingga punya semangat ya. Jadi pemuda-pemudi yang semangat ya. Jadi presiden, jadi kapolri, jadi ulama, jadi ustadzah ya. Jadi apa lagi? Pengusaha. Boleh nggak jadi pengusaha? Boleh, pengusaha sukses ya, boleh. Selama itu pekerjaan yang halal, boleh ya. Tidak semuanya harus jadi ustadz ya. Tidak semuanya harus jadi ustadz ya. Sehingga nanti bermanfaat bagi kaum muslimin. Jadi pejabat-pejabat yang amanah. Jadi pengusaha-pengusaha yang amanah, memikirkan kepentingan umat, membantu program dakwah ya. Jadi dokter-dokter yang amanah, memikirkan kesehatan kaum muslimin. Jadi ustadz juga ustadz yang amanah ya, mendidik generasi-generasi kaum muslimin ya. Demikian juga ya thalibat ya, banat juga perlu tanamkan cita-cita yang tinggi ya, untuk mendidik kaum muslimin. Saya ingin menjadi hafizah, penghafal Quran, menjadi ustazah yang akan mendidik anak-anak kaum muslimin, melahirkan generasi-generasi yang hebat. Mas hadapnya ke depan. Ayo Rehan semuanya ada ke depan. Yang di belakang Ustaz minta ke sini, pindah ke sini. Ayo semuanya pindah ke sini, ke tengah. Jangan di belakang, enggak kelihatan nanti. Ya, Zaid, Rehan, sini semuanya. Termasuk yang di belakang, di kiri Ustaz, maju lagi. Jangan di balik tembok, jangan di balik tiang. Nanti banyak setannya. Maju ke depan. Maju ke depan. Ayo, semuanya maju ke depan. Maju ke depan. Ya. Kemudian ya, yang berikutnya kemarin disampaikan oleh Ustaz Cipta hafizullah taala bahwasanya pemuda itu ada
3 macam pemuda. Siapa yang bisa menyebutkan? Gantian yang belum jawab. Ayo angkat tangannya. Banat kalau mau jawab silakan. Banat kalau menjawab silakan. Bani juga silakan. Ya, silakan. Lurus, menyimpang atau sesat dan bingung. Iya, jadi pemuda ada 3. Barakallahu fik, ya. Ada pemuda yang istiqomah, mustaqim, yang lurus. Kemudian pemuda yang apa? Yang munharif, yang menyimpang. Dan yang terakhir pemuda yang bingung. Kalian masuk pemuda yang mana? Hah? Yang lurus apa yang bingung? Alhamdulillah kalau yang lurus ya. Kalau yang bisa ya jangan sampai menjadi syababul munharif, pemuda yang menyimpang, yang tidak punya arah, tidak punya masa depan. Apa namanya? Madesu. Apa madesu? Ada tahu nggak? Masa depan suram, ya. Ini pemuda-pemuda yang tidak punya konsep, tidak punya cita-cita, tidak punya arah. Ayo kalau Ustaz ngomong perhatikan, jangan sibuk sendiri. Nanti yang ngobrol sendiri, Ustaz minta berdiri di samping Ustaz, ya. Setuju nggak? Setuju nggak? Ya. Pokoknya kalau ada Ustaz lagi ngomong, ketahuan ngobrol sendiri, nanti nemenin Ustaz di samping. Tapi nggak boleh duduk, berdiri sampai kajian selesai. Setuju nggak? Ya. Kalau setuju berarti Ustaz nggak zalim ya. Ustaz nggak memaksa. Ya. Kalau yang mau berdiri silakan ngobrol, nanti nemenin Ustaz di depan. Ya. Ya. Jadi kita usahakan menjadi syababul mustaqim, pemuda yang istiqomah, ya, pemuda yang istiqomah, yang punya konsep hidup yang apa? Jelas, ya. Konsep hidupnya jelas, ya. Bukan menjadi syababul munharif, pemuda yang menyimpang, yang tidak jelas hidupnya. Contohnya apa pemuda yang munharif? Sibuknya apa? Main game, ya. Dari habis subuh mau duhur, habis duhur, asar, maghrib sampai malam sibuknya apa? Ngegame. Ini pemuda tidak ada masa depan. Ya. Kalian mau dapat duit dari game? Dapat saat kalau jualan apa namanya? Ya, nggak boleh ya. Kalau yang kecanduan game kurangi, ya. Karena lebih banyak maudharatnya daripada manfaatnya. Memang itu program-program musuh-musuh Islam agar para pemuda-pemudi Islam sibuk dengan permainan, tidak mempersiapkan diri, ya. Tidak belajar, tidak murojaah, ya, tidak menghafal Quran, tidak murojaah ilmu, tidak birrul walidain, sibuknya dengan game. Sehingga nanti 20 tahun ke depan jadinya pemuda-pemudi Islam, jadi pemuda-pemudi apa? Rusak, ya. Karena dari kecil otaknya sudah penuh dengan game. Ya, kalau suruh mikir gak jalan. 5 kali 5 berapa mas? Sebentar, 5 kali 5 20. Masyaallah. Ini karena kebanyakan apa? Ngegame, ya. Jadi nggak mikir. Coba Ustadz pengen tahu, bacakan surat At-Takatsur, hafal. Ya. Surat-surat yang ringan nggak hafal, apalagi yang panjang karena sibuk dengan game. Nanti kalian, ya, kalau sudah besar, sudah dewasa, game itu sama sekali tidak dibutuhkan, ya. Tidak dibutuhkan. Mau yang ahli yang tidak, nggak ada faedahnya game. Kalaupun mati tidak ditanya sama malaikat, ya. Ada malaikat yang tanya tentang game. Hah? Kamu sudah sampai level berapa? Ya. Ada malaikat tanya gitu. Sudah dapat poin berapa? Ada.
Malaikat tanyanya apa? Man rabbuk, gitu ya. Siapa Tuhanmu? Man nabiyyuk? Manilladzi ursila ilaik? Siapa orang yang diutus kepadamu? Man dinuk? Siapa agama? Itu yang ditanya malaikat. Itu yang harus jadi perhatian pemuda Islam. Jangan sibuk dengan game, ya. Ustaz, bosan Ustaz, jenuh Ustaz, stres, ya. Bete Ustaz. Kalau bete jalan-jalan boleh, ya. Boleh main permainan, ya, lebih bagus permainan fisik, mau main sepak bola, mau lari-lari, mau lompat-lompatan, permainan nggak apa-apa. Itu malah lebih bagus daripada sibuk dengan game, ya. Karena banyak kejadian, ya, orang-orang yang sibuk seperti itu nanti meninggal dalam keadaan seperti itu yang bahaya. Ada nggak? Kalian pernah lihat nggak? Meninggal dalam keadaan apa? Ya, di ICU di rumah sakit tangannya langsung gini-gini, karena sibuk dengan game, bahaya, ya. Jangan sampai kita meninggal dalam keadaan. Tapi kalau kalian sibuk dengan perkara yang bermanfaat, hifdzul Quran, menghafal Quran, murajaah ilmu, ya, melakukan amalan-amal kebaikan, kita berharap mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan bagaimana yang biasa kita lakukan. Itu pemuda Islam. Jadi pemuda Islam, pemuda yang punya apa tadi? Konsep, punya, ya, cita-cita yang jelas, punya, ya, pandangan hidup yang jelas, arah yang jelas, orientasi hidupnya jelas, ya. Itu pemuda Islam, ya. Kalian sekarang sudah SMP, kelas 7, kelas 8, bukan lagi anak-anak, ya. Sudah masa-masa dibilang anak-anak tidak pantas, dibilang orang gede juga belum pantas, ya. Ini remaja itu seperti itu, ya. Masa yang belum jelas, anak-anak sudah nggak pantas. Masa udah gede-gede kayak gini, udah ada sebagian yang punya kumis kan, ya. Ada yang punya kumis, bukan anak-anak lagi, ya. Dibilang orang dewasa juga masih ingusan. Ya. Ini persiapan. Makanya kita di masa-masa muda seperti ini harus banyak apa? Banyak mempersiapkan diri. Man jadda wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti dia akan mendapatkannya. Tapi kalau kalian bersantai-santai, terlena, banyak ngegame, ya, banyak melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, nanti kalau tua jadi, ya, sengsara. Ya, ayyuhatullah wa talibat, kita lanjutkan, ya. Masih di halaman berapa kemarin? Oh, kalian nggak banyak bukunya, ya. Ya, di halaman 8, ya, kita lanjutkan terkait penjelasan tentang asyababul mustaqim, pemuda yang lurus, yang istiqomah. Maka beliau rahimahullah ta'ala mengatakan, syababun yuqimus salah. Pemuda yang lurus itu pemuda yang senantiasa menegakkan sholat, menjaga sholat. Ya. Kemarin sebentar, Ustaz lupa. Kemarin di antara kriteria pemuda yang lurus ada berapa kemarin yang sudah disebutkan? Hah? Gantian, yang jawab gantian, jangan hafal terus. Gantian. Hanif. Tadi mau ngangkat tangan apa garuk-garuk? Coba gantian. Amam sudah, Farid sudah. Yang lain, Ustaz minta yang lain. Kelas 7 boleh, kelas 8 boleh. Ada 3 kriteria atau 3 ciri pemuda yang lurus yang kemarin sudah disebutkan Ustaz Cipto. Coba Ibrahim, Siapa? Mikial. Ya, yang pertama. Jangan baca. Yang pertama apa? Apa Mikial? Dia beriman dengan sebenar-benarnya, melaksanakan konsekuensi iman. Yang kedua apa?
Beribadah kepada Allah, ya, dengan penuh keikhlasan. Yang ketiga, mengikuti ajaran Rasulullah. Ini pemuda yang mustaqim, yang istiqamah. Yang pertama dia beriman, ya, dengan melaksanakan konsekuensi keimanan. Yang kedua dia beribadah kepada Allah, menjauhi semua bentuk-bentuk kesyirikan. Yang ketiga apa? Ittiba, mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang berikutnya, kata beliau, syababun yuqimus shalah 'alal wajhil akmal biqadri ma yastati'. Pemuda yang lurus. Yang keempat ini, ya, yang keempat, pemuda yang senantiasa menegakkan sholat, ya, pemuda yang senantiasa menegakkan sholat. Ini yang keempat. Ini pemuda yang lurus, berarti dia senantiasa menjaga sholat dengan sebaik-baiknya, ya. Coba saya mau tanya, ada di antara banin badan di sini yang masih bolong sholat 5 waktunya? Masih kelewatan lolos, ya. Maghrib dapat, isya lolos, subuh dapat, duhur dapat, asar lepas. Ada kayak gitu, ya. Siswa-siswi SMP IT Bina Ilmu ada yang masih bolong-bolong sholat 5 waktunya. Kalau ada, segera bertobat, ya. Usahakan jangan sampai bolong sholatnya. Kenapa? Karena sholat ini apa? Sholat ini adalah amalan yang pertama kali akan dihisap nanti dari kiamat. Kalau sholat kalian bagus, ini dapat poin, ya, aman yang lainnya. Kalau sholatnya rusak, bahaya, rusak yang lain, ya. Sholatnya kalau bisa usahakan jangan sampai apa? Lolos, bolong. Kalau waktu kemarin masih SD ada 1-2 yang lolos, asar mungkin lupa karena kelewatan main, subuh kesiangan, isya sudah ketiduran. Kalau duhur karena di sekolah, ya, kita bisa sholat jamaah, ya. Kalau SMP harus sudah dijaga. Jangan sampai ada sholat yang bolong. Kalau kita sudah terbiasa sholat, maka kalau kita nggak sholat, gimana perasaannya? Enak nggak? Nggak enak. Ada yang nggak nyaman, ya. Kenapa? Karena sudah terbiasa sholat. Itu bentuk penjagaan Allah kepada pemuda, ya, sholat. Kalau dia mau menjaga sholatnya, Allah akan jaga dia, ya. Sehingga tidak jadi pemuda yang galau, ya, risau, ya, dan seterusnya. Kemudian kalau bisa sudah menjaga sholatnya, tingkatkan. Kalau yang banin, yang syabab, pemuda, usahakan sholat berjamaah, ya. Paling tidak kalau kalian sholat jamaah, ya, sholatnya, ya, bisa lebih bagus. Karena biasanya kalau sholat sendiri apa? Sholatnya gimana kalau sholat sendirian? Umumnya gimana? Yang ketawa-ketawa ini ngerasa, ya. Gimana kalau sholat sendirian? Sholat super kilat, ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Kira-kira kalau orang sholat kayak gitu baca nggak? Dijamin tidak baca. Bacanya apa itu? Ya, nggak ada yang dibaca, ya. Sholat yang khusyuk, yang tenang, ya. Ya, sampai semua bagian badan kita kembali ke tempatnya tenang. Allahu Akbar, ya. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamid. Kalau kalian sholat jamaah biasanya bisa. Kenapa? Karena imamnya, ya, khusyuk tumakninah. Kan kita nggak bisa mendahului imam, nggak boleh kan? Nggak boleh kan? Nggak boleh mendahului imam. Tapi giliran sholat sendirian gimana?
super kilat. Ya. Kalau disuruh sama abinya sama uminya, "Mas, salat Mas." Ya. Langsung lari kamar mandi wudu. Begitu abinya uminya keluar, "Kemana? Udah sholat belum?" "Sudah." Ya, sholatnya cepat sekali. Ada yang gitu nggak? Coba ngaku ada yang sholatnya kayak gitu nggak? Kalau bisa nanti diperbaiki. Ya. Kemudian kalau sholatnya sudah bagus, zikirnya, ya zikir ba'da sholat itu juga perhatikan. Subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah. Jangan seperti orang-orang yang lalai dengan zikirnya. Gimana biasanya? Alhamdulillah, enggak jelas. Ya, banyak nggak orang yang kayak gitu zikirnya? Itu namanya bukan zikir, ya. Namanya bukan zikir. Ini harus menjaga salatnya. Kenapa? Li'annahu yu'minu bima fis shalah minal fawaid wal masalih al-diniyah wad dunyawiyah al-fardi wal ijtimaiyah. Pemuda yang istiqomah, yang lurus, dia benar-benar menjaga salatnya karena dia tahu, dia paham bahwasanya salat itu punya banyak manfaat. Baik manfaat untuk agama kita, manfaat untuk dunia kita, manfaat secara pribadi, manfaat secara masyarakat. Itu benar-benar menjaga salat harus diperhatikan. Wa may yatarattabu ala ida'atiha min awaqib wa khimah lil afrad wa syu'ub. Dan apabila kita menyia-nyiakan salat, tidak memperhatikan salat, maka akan mendapatkan dampak-dampak yang tidak baik, dampak-dampak yang buruk, baik untuk pribadi kita maupun masyarakat kita. Ya, makanya kita lihat orang-orang yang tidak pernah memperhatikan sholatnya nggak jelas, sholatnya nggak khusyuk, sholatnya tidak benar, bolong-bolong, maka biasanya kehidupannya gimana? Kehidupannya rusak. Ya, maka ini yang perlu diperhatikan. Benar-benar ya, Ustaz berpesan untuk Ustaz pribadi dan untuk kalian bani dan banat, khususnya siswa-siswi SMPT Bina Ilmu, jaga sholat ya. Benar-benar jaga sholat, perhatikan sholatnya ya. Baik kaifiyah tata caranya, tumakninahnya, bacaannya, kekhusyuannya ya. Dan Ustaz berharap mudah-mudahan ya anak-anak Bina Ilmu ya bisa menjadi contoh buat yang lain ya. Dan salah satu contoh yang mudah apa? Ketika sholat. Jangan justru ketika masuk ke Bina Ilmu yang tadinya sholatnya bagus, sholatnya tumakninah, begitu sekolah di Bina Ilmu ya jadi sholatnya super kilat ya, jadi rusak ya. Ini tolong diperhatikan ya. Jadi sholatnya harus dijaga, tumakninah, khusyuk ya. Karena kalau kita sholatnya benar, kita sholatnya khusyuk, maka akan mendapatkan apa? Ketenangan. Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau kalau ingin mendapatkan ketenangan istirahat dengan sholat ya. Kenapa? Karena sholat kita berarti sedang apa kalau sholat? Bermunajat kepada Allah ya. Maka kita harus jaga sholatnya. Bacaan-bacaan sholat sudah pada hafal semua belum? Sudah? Ustaz ada ini enggak? Tes untuk bacaan sholat. Kalau bisa untuk SMP ya kelas 7, kelas 8 sekali-kali dicek nanti bacaan sholatnya ya. Dari takbir sampai salam ya. Dulu Ustaz Bumer sudah nyusun panduan sholat ya. Gak ada salah, nanti mungkin kita panduan sholat itu dibagikan lagi dan nanti dicek ya sholatnya. Jangan sampai kalian lulus dari Bina Ilmu, lulus SMP tidak tahu bacaan sholat ya. Dan kalau bisa nanti terus dicek, bukan cuma bacaannya, artinya ya, artinya biar kita sholatnya tambah khusyuk ya. Jadi sholatnya biar tambah khusyuk. Ya ayyuhatullah wa thalibat, anak-anak semuanya. Ini saja mungkin bisa Ustaz sampaikan. Jadi materi hari ini tidak banyak. Ustaz hanya menambahkan satu poin dari ciri pemuda yang lurus. Apa tadi?
senantiasa menjaga sholat. Yang tadi sebelumnya apa? 3 ciri pemuda yang lurus tadi apa? Yang pertama, beriman ya kepada Allah ya. Senantiasa ya beriman dengan sebenar-benarnya, melaksanakan konsekuensi iman. Yang kedua, beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan ibadah, menjauhi kesyirikan. Yang ketiga apa? Ittiba, mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat apa tadi? Senantiasa menjaga sholatnya, ya, memperhatikan sholatnya. Nanti akan banyak kriteria pemuda lurus, sedikit demi sedikit kita akan sampaikan. Ya, mudah-mudahan walaupun sedikit bisa bermanfaat, ya. Dan setelah ini mungkin nanti tidak langsung pembelajaran. Kayaknya untuk SMP juga sudah disediakan ada makanan sehat, ya. Insyaallah nanti ada setelah kajian ada makanan sudah disiapkan. Kalau belum habis, mudah-mudahan masih ada, ya. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Aku qouli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.